kapan kita tahu kita harus berhenti gitu, atau when and how, karena itu kan yang susah ya untuk berhenti dari selalu kurang gitu, kayak tadi pertanyaan sebelumnya pasti selalu. Mungkin Mbak Indri bisa sharing bagaimana day to day work dalam systematic review ini gitu, karena itu kan ya mungkin 7 artikel itu kita udah mabok seharian baca dan mengexamine satu-satu gitu ya. Itu aja sih Mbak. Okay. Thank you. Good question, Nin. How do we know that enough is enough gitu ya? Karena kita pasti ada rasa bahwa mungkin kurang, bisa jadi kita nggak kurang meticulous ketika mencari jurnal gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya perlu kita batasi di awal banget. Ketika kita ingin fokus memilih topik apa, atau ingin fokus menyasar aspek apa dari topik tersebut begitu ya, dan riset question kita apa, that's it gitu. Jadi semakin clear boundary yang mau kita bangun di bagian awal ketika kita ingin melakukan penelitian, semakin baik pula nanti di proses kedepannya kita tahu kapan berhenti gitu. Misalnya saya ingin meneliti mengenai transisi energi di developing countries gitu. Transisi energi itu kan banyak banget ya. Saya tahu di awal bahwa saya hanya akan fokus pada transisi energi yang memang ada di sektor ketenaga listrikan, sehingga saya akan mengabaikan transisi energi di sektor yang lain, kendaraan dan yang lain-lain. Lalu misalnya saya hanya akan fokus pada negara berkembang, sehingga saya akan mengabaikan yang lain-lain. Atau saya hanya fokus pada transisi energi yang muncul ketika ratifikasi Paris Agreement di tahun 2016 gitu. Sehingga saya hanya akan mencari artikel jurnal 2017 ke atas gitu. Semakin saya jelas memberikan batasan, semakin baik pula nanti saya menemukan kata kunci gitu ya. Saya harus mencari artikel jurnal yang seperti apa, sehingga ketika saya sudah membangun database, saya cukup confident bahwa database ini sudah sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Saya memang tidak aiming untuk embracing semuanya karena memang it doesn't really relate gitu ya dengan riset purpose saya gitu. Jadi kejelasan mengenai riset purpose kita, boundariesnya seperti apa, itu membantu banget sih ketika kita nanti mengumpulkan artikel jurnal. Dan terkait dengan seberapa mabuk kita membaca artikel jurnal, nah ini ada hari-hari di mana kita berasa produktif banget gitu ya, mudah memahami. Tapi ada juga hari-hari mungkin kita sedang sakit, atau bahkan gini, ada artikel jurnal yang memang mudah dipahami, ada artikel jurnal yang nggak mudah dipahami gitu. Even kita yang sudah berbahasa Inggris sekalipun gitu, kan ada yang jelimet ya, yang pakai jargon, yang jelimet banget, yang susah gitu. Berikan waktu ke diri kita, tidak lagi hanya aiming bahwa sehari harus 7 artikel jurnal, tapi pastikan paham nggak kita dengan isinya. Itu jauh lebih penting gitu ya, ketimbang hanya aiming dalam sehari gitu. Karena pemahaman kita terhadap satu artikel jurnal itu penting banget. Mungkin begitu Nin.